Sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like and share ke teman-teman kalian. Halo, jumpa lagi bersama Mr. Yes. Materi kali ini berjudul Mengenal Poster. Materi ini dipelajari pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester genap kurikulum 2013. Adapun pokok-pokok materi yang akan dibahas yaitu sejarah poster, definisi, fungsi, manfaat, dan jenis-jenis poster. Yang pertama akan kita bahas adalah sejarah poster. Poster telah ada semenjak mesin percetakan pertama kali diciptakan pada tahun 1700-an, yang biasanya digunakan untuk mempromosikan pertunjukan drama ataupun teater. Namun, untuk poster modern seperti yang kita kenal sekarang ini, mulai berkembang sejak tahun 1840 hingga 1850-an. Saat masa perang, terutama Perang Dunia ke-1 dan ke-2, poster dijadikan sebagai alat propaganda masyarakat oleh kedua kubu, yang digunakan untuk menjatuhkan citra pihak lawan ataupun sebagai pengobar semangat, patriotisme, dan nasionalisme masyarakat di kala itu. Oke, sekarang yang pokok kedua adalah definisi poster. Menurut para ahli, yang pertama, poster adalah media komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan singkat, padat, dan impresif karena ukurannya yang relatif besar. Nah, ini menurut Kustandi dan Sucipto. Yang kedua, poster adalah gambar atau tulisan di atas kertas atau kain yang dipasang di tempat umum dan berisi pemberitahuan yang beragam berdasarkan tujuan dan kebutuhannya. Nah, yang ini menurut Hasnun. Yang ketiga, poster adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan yang bermaksud untuk menangkap perhatian orang banyak dan dapat menanamkan gagasan di dalam ingatan mereka. Dan ini merupakan hasil pemikiran dari Sujana dan Rifai. Kesimpulannya adalah poster adalah karya seni atau desain grafis yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan melalui bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami, dan dilengkapi oleh gambar, foto, dekorasi grafis sebagai ilustrasi dan pelengkap penjelasan pesan. Poster diaplikasikan pada kertas berukuran besar dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Oleh karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Yang berikutnya adalah mengenai fungsi dari poster. Fungsi poster yang utama adalah untuk menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan menarik menggunakan bahasa atau kata dan gambar. Selain itu, menurut Sujana dan Rifai, poster memiliki beberapa fungsi lain, yaitu yang pertama, sebagai motivasi. Poster dapat dibuat untuk mendorong motivasi seseorang, misalnya untuk meningkatkan motivasi kegiatan belajar siswa. Poster tidak memuat informasi secara langsung, namun hanya berisi ajakan, renungan, persuasi, atau kisah sukses. Yang kedua, sebagai peringatan. Berisi peringatan-peringatan seperti pengingat untuk mematuhi peraturan hukum, peraturan sekolah, hingga untuk menjaga ketertiban sosial. Yang ketiga, pengalaman kreatif. Melalui poster, kita dapat menginformasikan berbagai pementasan kreatif yang tidak hanya menyajikan hiburan saja, tetapi juga mengasah kreativitas, baik bagi para pelaku seninya maupun yang mengadakan pementasan, pameran,
bazar, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah manfaat dari poster. Manfaat poster menurut Hernawan yaitu 1. Penggerak perhatian. Misalnya poster dipasang di dekat tempat sampah dan berisi pesan, jagalah kebersihan. Sebagai konteks perhatian lebih agar masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Manfaat yang kedua adalah sebagai petunjuk. Poster dapat menunjukkan di mana suatu tempat pariwisata berada dan apa saja yang ada di sana, dan ditempatkan di jalan perbatasan kota sebagai bahan pertimbangan orang luar daerah untuk berwisata ke sana. Yang terakhir mengenai jenis-jenis poster. Jenis poster berdasarkan isi. Yang pertama, poster kegiatan. Merupakan poster dengan informasi suatu kegiatan atau event yang akan dilaksanakan, seperti pameran, pentas seni, kegiatan sosial, dan isu lingkungan. Yang kedua, poster niaga, bisnis atau dagang, yaitu poster yang berisi tawaran untuk menggunakan produk atau jasa seperti poster produk minuman, makanan, poster jasa desain, dan sebagainya. Yang ketiga, poster layanan masyarakat. Poster ini berisi edukasi atau ajakan kepada masyarakat umum terhadap suatu isu yang bersangkutan dengan masyarakat, seperti keluarga berencana, bahaya merokok, dan sebagainya. Yang keempat, poster pendidikan. Poster yang berhubungan langsung dengan pendidikan biasanya dibuat di sekolah atau lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Nah, ini merupakan contohnya ya. Contoh poster kegiatan yang paling kiri tentang pentas seni. Kemudian yang kedua ada poster niaga. Ini ada poster minuman. Kemudian yang ketiga tentang bahaya merokok, merupakan contoh dari poster layanan masyarakat. Dan yang terakhir ada contoh poster pendidikan. Jenis poster berdasarkan tujuan. Yang pertama, poster komersial. Poster untuk mempromosikan barang dan jasa. Yang kedua, poster kampanye untuk mengambil simpati masyarakat terhadap suatu isu, tokoh, atau lembaga politik. Yang ketiga, poster propaganda. Poster yang berusaha menggiring opini publik. Yang keempat, poster film untuk mempromosikan sebuah karya film. Yang kelima, poster komik tentu mempromosikan sebuah komik. 6. Poster afirmasi untuk memotivasi pembacanya. 7. Poster wanted atau pencarian untuk mencari orang yang hilang. 8. Poster cheesecake untuk mencari perhatian publik, biasanya digunakan untuk merekrut calon bintang atau idol. 9. Poster riset untuk mempromosikan atau merekrut kebutuhan suatu riset atau penelitian. 10. Poster kelas digunakan untuk memberikan motivasi, pendidikan, atau inspirasi bagi lingkungan pendidikan. Oke, terima kasih banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya Mr. JS, sampai jumpa lagi di video belajar bareng Mr. JS berikutnya.